Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Kali ini Mimin mau membahas sebuah film yang berjudul Nowhere yang baru saja rilis di Netflix beberapa waktu lalu. Film ini menceritakan tentang seorang wanita hamil bernama Mia yang terjebak di dalam kontainer yang terombang-ambing di lautan dan harus mencoba bertahan seorang diri. Kira-kira apakah Mia akan berhasil dan bagaimana cara ia bertahan? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan like video ini dan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film berlatar belakang di Spanyol, yang saat ini penduduknya sedang menghadapi masa sulit, yaitu terjadinya kelangkaan sumber daya seperti pasokan makanan maupun air bersih. Hal ini tidak hanya terjadi di Spanyol saja, tetapi juga terjadi di beberapa negara lain. Saat ini, pemerintah Spanyol tidak lagi berkuasa. Kekuasaan telah diambil alih oleh rezim yang berlaku semena-mena. Bahkan rezim yang berkuasa tak segan menyingkirkan anak kecil, lansia, maupun wanita hamil untuk mengurangi populasi. Dikarenakan oleh hal itu, sepasang suami istri bernama Nico dan Mia memutuskan untuk meninggalkan Spanyol secara ilegal menuju ke Irlandia. Saat ini, Mia sedang mengandung, sehingga mereka pun harus mencari tempat aman demi keselamatan Mia dan anaknya nanti. Mereka pun dibantu oleh pihak lain untuk menyusupkan mereka ke dalam kontainer kargo. Ternyata tidak hanya Nico dan Mia saja yang melakukan hal ini. Beberapa orang lain juga melakukan hal yang sama. Tentunya penyelundupan ini tidaklah gratis, karena Nico harus membayar dengan jumlah yang besar. Nico dan Mia pun berhasil memasuki kontainer sebuah truk bersama beberapa orang lainnya yang juga berniat kabur. Rata-rata mereka adalah wanita hamil atau keluarga yang mempunyai anak. Rencananya, truk ini akan membawa mereka ke pelabuhan, dan mereka akan memasuki Irlandia melalui jalur laut. Di tengah perjalanan, Nico memegang perut Mia untuk memastikan keadaan calon bayi mereka. Namun Mia mengatakan bahwa ia tidak lagi merasakan tendangan calon bayinya selama 2 hari ini, sehingga membuat Mia khawatir. Nico pun berusaha menenangkan Mia dan meyakinkan bahwa bayi mereka pasti akan lahir dengan selamat. Namun keadaan menjadi tidak terkendali saat truk tiba-tiba saja berhenti dan terbuka. Saat itu, banyak sekali orang yang memaksa masuk ke dalam kontainer, sehingga pemilik kontainer pun membagi mereka ke kontainer lain dan menyuruh mereka untuk turun. Sayangnya Nico yang terdorong hingga ke dekat pintu dan terpisah dari Mia pun dipaksa juga untuk turun. Mereka pun menjadi berpisah. Mia pun menangis ketakutan sambil melihat keadaan luar dari lubang kontainer. Ia pun tahu bahwa Nico masuk ke kontainer lain berwarna hijau dengan nomor 107. Mia pun segera menelepon Nico, dan Nico pun menenangkan Mia dengan mengatakan bahwa ia akan mengusahakan segala cara supaya mereka bisa bertemu kembali setelah sampai di pelabuhan. Selama menuju pelabuhan, truk kontainer berisi Mia yang bertuliskan Nowhere pun melewati jalan yang dipenuhi oleh kekacauan akibat krisis tersebut. Kontainer pun sempat terkena beberapa kali tembakan yang membuat kontainer menjadi berlubang di beberapa bagian. Melalui lubang itu, Mia pun melihat bahwa ada sangat banyak wanita hamil dan anak yang ditangkap. Tak lama kontainer yang di dalamnya ada Mia pun harus berhenti karena ada pemeriksaan. Semua orang yang ada di dalam kontainer pun dipindahkan ke ruang tersembunyi. Sehingga saat kontainer dibuka, tidak terlihat siapapun kecuali barang yang ada di tengah kontainer. Ternyata pihak penyelundup sudah memasang tembok palsu. Namun ternyata kepala keamanan sadar sehingga ia mengecek panjang kontainer itu dengan meminta anak buahnya menembakkan peluru dari dalam ujung kontainer. Sementara, kepala keamanan memeriksa hasil tembakan itu dari luar. Dan benar saja, masih ada ruangan lain di dalam kontainer. Kepala keamanan pun meminta mereka untuk segera keluar dan berjanji akan mengampuni mereka. Sementara itu, Mia berusaha naik ke atas kotak kayu untuk bersembunyi. Salah satu penumpang pun menampakkan dirinya. Namun ternyata pihak keamanan berdusta. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan mereka semua. Sementara Mia selamat dan hanya bisa menutup mulutnya supaya tidak ketahuan. Pihak keamanan pun membersihkan kontainer itu. Setelahnya, Mia pun segera mengirimkan pesan kepada Nico untuk segera bersembunyi. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan kontainer Nowhere pun telah sampai di pelabuhan.
Kontainer Noir dan beberapa kontainer lainnya pun diangkut ke sebuah kapal untuk dikirim ke Irlandia. Mia pun terus menghubungi Nico tapi tidak ada jawaban. Ketika kapal mulai berlayar, Mia menemukan tas milik penumpang yang berisi alat bor, minuman, ponsel, dan lampu. Kemudian malam pun tiba. Mia terbangun karena guncangan yang hebat. Ternyata kapal pengangkut sedang dihantam oleh badai besar. Orang-orang yang masih berada di kontainer pun berteriak meminta tolong. Begitu juga Mia, namun petugas tidak mendengarnya. Mia yang berada di dalam kontainer pun terlempar dan pingsan. Saat terbangun, Mia mendapati dirinya yang tergenang air. Mia pun mencoba melihat keadaan luar melalui lubang, dan hanya bisa melihat hamparan laut dan beberapa kontainer yang sudah tenggelam. Tidak hanya itu, LCD ponsel Mia juga rusak akibat benturan yang mengakibatkan ia tidak bisa mengakses pin ponselnya. Kemudian, Mia mengambil ponsel penumpang yang ia temukan tadi, tapi ponsel itu memiliki pin yang membuatnya semakin bingung. Saat itu juga Mia melihat air yang mulai masuk melalui lubang. Mia pun segera membuka kotak paket untuk mencari barang yang bisa menambal lubang itu. Namun yang ia temukan hanya Tupperware, hoodie, headset, dan juga televisi. Setelahnya, ia juga menemukan pisau lipat milik penumpang dan secara tidak sengaja menemukan lakban. Ia pun memakainya untuk menutup lubang sementara waktu. Tak lama, Mia mendengar suara jeritan dan melalui lubang ia pun melihat kontainer bernomor 107 yang mulai tenggelam. Mia pun menjadi sangat panik karena sebelumnya ia melihat Nico memasuki kontainer 107. Ia pun berusaha menghubungi Nico dengan mengganti kartu SIM penumpang dengan kartu SIM-nya. Tapi Nico tidak mengangkatnya hingga kontainer pun tenggelam. Mia pun menangis histeris. Perlahan hari pun berganti malam. Mia mulai kehilangan semangat hidupnya. Ia pun berniat bundir. Namun ia mendapat isyarat dari calon bayinya berupa tendangan di perutnya yang membuatnya mengurungkan niatnya. Pada malam itu ia pun tertidur pulas dan terbangun karena kotak paket yang terjatuh dan membuat kontainer mulai tenggelam. Untung saja itu hanya mimpi. Keesokan harinya, untuk mencegah terjadinya mimpi Mia semalam, ia pun mencoba menurunkan kotak paket itu dan saat dibuka ternyata lagi dan lagi hanyalah setumpuk Tupperware saja. Mia pun menjadi kesal karena ia berharap isinya adalah makanan. Tiba-tiba saja ide cemerlang pun terlintas. Mia mengambil karet dari tutup Tupperware untuk menyumbat lubang kontainer. Kemudian ia mengambil selang dari kotak dan mulai membuang sedikit demi sedikit air yang menggenangi kontainer. Selain itu, Mia juga menempel catatan sehingga ia bisa tahu ketinggian air dan berapa hari ia sudah terdampar. Saat Mia sedang menata peralatannya, tiba-tiba saja ia mendapat panggilan dari Nico. Sungguh keajaiban, karena ternyata Nico ditipu oleh supir kontainer dan meninggalkannya serta penumpang lainnya di luar kota. Setelah mendengar apa yang dialami oleh Mia, Nico pun meminta Mia untuk tetap tenang dan ia pun berjanji akan segera menyelamatkan Mia. Di malam berikutnya hujan badai terjadi lagi. Mia pun berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Di tengah keadaan itu, air ketuban Mia mulai pecah dan Mia pun berusaha sekuat tenaga untuk melahirkan. Bayinya pun telah lahir dan merupakan bayi perempuan. Awalnya bayi tersebut tidak bernafas, tapi setelah ditepuk-tepuk oleh Mia, bayinya pun bernafas dan mulai menangis. Setelah melalui semua itu, Mia pun menyimpan ari-ari bayinya di dalam Tupperware. Keesokan harinya bayinya terus saja menangis, yang membuat Mia kebingungan bagaimana cara menenangkan bayinya yang terus saja menangis. Sepertinya bayi itu kelaparan, tapi Mia kesulitan mengeluarkan ASI-nya karena ia kekurangan asupan makanan maupun minuman. Mia pun berusaha memenuhi asupannya dengan makan dan juga minum seadanya. Kemudian Mia pun berusaha mengebor atap kontainer supaya bisa keluar dan mencari bantuan. Hingga sorenya ia tiba-tiba merasakan ASI-nya sudah keluar, dan akhirnya bayinya pun bisa mendapatkan asupan. Malam harinya Mia sangat kelaparan, hingga ia secara tidak sadar sudah menghabiskan semua persediaan makanannya. Keesokannya ia pun kembali mengebor, tapi ternyata baterai bor itu habis. Saat sudah terlihat rencananya akan berhasil. Kemudian Mia pun menggunakan pisau lipat yang memiliki fitur seperti gergaji. Namun cara ini sangat menguras tenaga dan juga melukai tangannya. Ditambah lagi persediaan makanannya yang sudah habis. Malam harinya Mia benar-benar sangat lapar. Ia pun terpaksa memakan ari-ari bayinya sendiri
kembali untuk mengisi tenaga. Di saat itu juga Mia dikejutkan dengan kehadiran paus yang menyundul-nyundul kontainernya. Ia pun segera menggendong bayinya dan memukul-mukul dinding kontainer supaya paus itu pergi. Di hari berikutnya Mia kembali menggergaji atap kontainer. Namun tiba-tiba saja pisau itu patah dan membuatnya putus asa. Ia pun terduduk lemas dan berhalusinasi melihat putri pertamanya bernama Uma yang sebelumnya telah tersingkirkan. Mia pun terbangun oleh air hujan yang memasuki kontainer melalui atap. Mia pun menada air hujan itu dengan tangan dan meminumnya. Setelahnya bermodal Tupperware, Mia pun menampung air hujan itu. Saat melihat kaleng makanan, Mia mendapatkan ide cemerlang kembali. Mia pun mencoba menarik atap yang sudah tergergaji dengan tali dan beban dirinya. Akhirnya ia berhasil membuat atap kontainer itu terbuka lebar. Ia dan bayinya pun akhirnya bisa melihat birunya langit kembali, meskipun ia masih terjebak di tengah lautan. Suatu ketika, saat ia sedang mengganti popok bayinya, ia pun membuangnya ke laut. Tapi secara tak sengaja, ia mengetahui bahwa kotoran bayinya menarik bagi ikan. Mia pun membuat tombak ala kadarnya dan mulai melemparnya untuk mendapatkan ikan. Namun usahanya sia-sia karena ikannya ternyata gesit sekali. Mia pun kelelahan dan berbaring di atas kontainer. Tak lama ia melihat pesawat yang lewat dan dengan segera ia mengambil cermin di dalam kontainer. Tapi saat kembali ke atas, kakinya tergores sehingga menimbulkan luka dalam di bagian pahanya. Meskipun pesawat sudah menjauh, Mia tetap berusaha mengirimkan kode yang pastinya tidak akan berhasil. Mia pun kembali ke dalam kontainer dan menjahit lukanya dengan peralatan seadanya. Malamnya Mia pun membuat jaring dari kabel-kabel headset. Setelah jaringnya jadi, ia pun langsung menggunakannya untuk menjaring ikan dan ternyata berhasil. Hari pun sudah berlalu hingga hari ke-9. Mia masih menjaga kestabilan tinggi air dengan mengeluarkan sedikit air dari dalam kontainer dengan selang. Ia pun telah menangkap banyak ikan untuk persediaan makanannya. Kemudian Mia juga membuat sinyal SOS dengan cara menuliskan SOS di kertas dan memasukkannya ke dalam Tupperware yang banyak, kemudian melemparkannya ke lautan. Hingga di malam hari ke-12, Mia terbangun karena suara aneh. Ia pun membawa bayinya ke atas atap dan ternyata itu adalah suara Tupperware yang menabrak dinding kontainer. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Nico dan Mia pun sangat berusaha mengangkat telepon dengan layarnya yang rusak. Untung saja panggilan itu bisa ia jawab. Namun nasib Mia semakin malang karena ternyata itu adalah panggilan perpisahan dari Nico. Saat bersembunyi di kontainer, Nico ketahuan dan ia berhasil kabur. Namun, ia sempat terdor sehingga ia kehilangan banyak cairan merah. Nico pun meminta maaf karena tidak bisa memenuhi janjinya. Mia pun berterima kasih kepada Nico yang telah menyelamatkan dirinya dan juga memberitahukan bahwa bayi perempuan mereka telah lahir. Nico sangat senang mendengarnya. Nico pun menyapa bayinya. Mia pun memberitahukan ia menamai anak mereka dengan nama Noah. Belum selesai mereka berbincang, baterai ponsel Mia sudah habis. Mia sangat terpukul dan putus asa mengetahui kepergian Nico. Ia bahkan masih menyimpan coklat yang akan dimakan bersama Nico nantinya. Hari berlalu dan saat ini sudah 26 hari sejak Mia terdampar. Ketinggian air sudah mencapai batasnya sehingga Mia dan Noah harus tinggal di atap kontainer. Ia pun membuat rakit sederhana dari kotak Tupperware. Tiba-tiba saja ada burung camar di atas kontainer. Mia sangat terkejut melihatnya, karena ini artinya mereka dekat dengan daratan. Di malam harinya, tambalan kontainer ada yang terbuka kembali. Mia yang menyadarinya pun berusaha mengambil foto-foto dan coklat yang ada di dalam kontainer. Ternyata kontainer mulai terasa akan tenggelam. Saat Mia berusaha keluar dari kontainer, air malah masuk dengan deras. Dan Noah yang ia simpan di dalam rakit malah terapung. Sedangkan Mia yang masih berusaha naik kembali ke atas, kakinya malah terlilit tali. Ia bahkan sempat hampir menyerah, tapi akhirnya berhasil melepaskan dirinya dan berenang ke permukaan. Sesampainya, ia berusaha mencari Noah. Untung saja Noah berhasil ditemukan
ditemukan karena Noah yang menangis. Mia pun mendekatinya dan mengikat tangannya ke rakit. Pagi pun tiba. Mia dan Noah masih terombang-ambing di tengah laut. Kemudian, Mia melihat ada burung camar. Sehingga ia pun membuka kotaknya yang berisi ikan untuk memancing burung camar mendekat. Burung camar itu pun berkerumun di atas Mia dan juga Noah. Kejadian itu pun terlihat oleh keluarga kecil yang sedang memancing. Ketika mereka mendekat, mereka pun melihat seorang bayi. Wanita itu pun menyelamatkannya dan juga menarik tali yang terikat pada rakit, hingga Mia pun terselamatkan. Wanita itu pun dengan sigap memberikan pertolongan pada Mia, hingga Mia berhasil bernafas lagi. Ia pun memangku Noah dan menoleh ke segala arah seperti tidak percaya bahwa ia telah melalui semuanya.